Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 MTS Ulumiyah. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya, PKN di bab 5. Silahkan dibuka LKS-nya PKN bab 5. Hari ini kita akan belajar terkait dengan semangat kebangsaan, ya. Sudah dibuka ya, silahkan dibuka semangat kebangsaan bab 5. Nah, apa itu semangat kebangsaan? Semangat kebangsaan itu adalah satu tekad dari diri seorang warga negara, seseorang untuk menjalankan fungsinya sebagai bagian dari suatu bangsa dan suatu negara. Itu namanya semangat kebangsaan. Nah, pada perjalanannya semangat kebangsaan ini berkaitan erat dengan nasionalisme, sehingga sampeyan kita harus tahu makna dari nasionalisme, ya. Nah, secara umum banyak sekali pengertian nasionalisme, namun secara umum, secara lebih sederhana, nasionalisme ini bisa diartikan sebagai sikap setia, sikap loyal. Loyal itu setia, loyalitas. Sikap setia, sikap loyal yang ditunjukkan oleh seseorang kepada suatu bangsa dan negara. Sikap loyal, ya, sikap setia, setia. Nasionalisme. Jadi kalau nasionalisme Indonesia berarti sikap loyal, sikap setia terhadap Indonesia. Apapun yang terjadi terhadap Indonesia, maka saya tetap setia, saya tetap loyal kepada negara tercinta Indonesia. Ini namanya nasionalisme. Ya. Dalam contoh sederhana, misalkan pertandingan sepak bola, ketika timnas Indonesia bermain di kancah internasional melawan negara lain. Ketika kita memiliki rasa nasionalisme, entah itu Indonesia menang, kalah, maka kita akan tetap loyal, setia kepada Indonesia, mengenakan jersey timnas Indonesia. Tetapi kalau kita tidak memiliki nasionalisme atau nasionalisme kita tidak utuh, maka ketika timnas Indonesia bermain dan timnas menang, maka kita akan bangga, loyal terhadap Indonesia. Tetapi ketika timnas Indonesia bermain dan kalah, maka kita akan melepas jersey timnas Indonesia. Ini adalah salah satu contoh nasionalisme yang tidak utuh, begitu ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi, nasionalisme itu secara sederhana bisa diartikan sebagai sebuah sikap loyal, sikap setia terhadap suatu bangsa dan negara, gitu ya. Tentu saja sikap ini ditunjukkan oleh seseorang. Nah, perlu kita ketahui, boleh dicatat atau disimak LKS-nya, modulnya, bahwa secara umum nasionalisme terbagi menjadi dua. Nasionalisme terbagi menjadi dua. Makna nasionalisme terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nasionalisme dengan makna yang sempit, atau nasionalisme pengertian ini sering disebut sebagai nasionalisme negatif. Apa itu artinya? Artinya adalah nasionalisme yang bangga, cinta kepada bangsa dan negaranya sendiri, tetapi merendahkan bangsa dan negara lainnya. Ini tidak patut dilakukan. Ini kurang pantas dilakukan. Mengapa? Karena sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, kita tetap harus menghargai dan menghormati negara lainnya. Karena negara yang lainnya dalam kontestasi dalam dunia internasional, mereka adalah tetangga kita. Dengan tetangga tentu sudah diatur harus berbuat baik, itu ya. Jadi
Nasionalisme negatif atau nasionalisme sempit itu seperti ini. Misalkan si A ini warga negara Indonesia, dia cinta, loyal, bangga sekali dengan apa yang ada di Indonesia, apa-apa di Indonesia, tetapi satu sisi dia merendahkan negara yang lain. Misalkan dia memiliki budaya tertentu yang dianggap budaya Indonesia jauh lebih bagus daripada budaya negara yang lainnya. Ini dimaksud pengertian nasionalisme sempit dan negatif. Tentu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme makna luas atau yang lebih dikenal dengan sebutan nasionalisme positif. Nasionalisme positif ini seperti apa? Nasionalisme positif ini adalah sikap setia, sikap loyal kepada bangsa dan negara lain dengan tanpa memandang rendah. Sikap setia, loyal terhadap bangsa kita, bangsa dan suatu negara, dengan tetap tidak memandang rendah negara atau bangsa lainnya. Ini yang harusnya dilakukan dan dimiliki oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Kita boleh cinta, kita boleh loyal kepada Indonesia, tetapi kita tidak boleh memandang rendah negara lainnya. Kita tetap harus menghargai negara lainnya karena mereka adalah sama-sama warga internasional, begitu. Mereka tidak saudara sebangsa setanah air, tetapi mereka adalah saudara sesama umat manusia. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, selanjutnya macam-macam nasionalisme, ya. Selanjutnya macam-macam nasionalisme. Tadi kan pengertian nasionalisme, sekarang macam-macam nasionalisme. Secara umum ada beberapa macam nasionalisme. Yang pertama adalah nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan itu seperti apa, anak-anak? Nasionalisme kewarganegaraan itu adalah sikap setia secara politis yang berupa dengan sikap penyertaan secara total dari warga negara untuk bangsa dan negara. Ya, ini kewarganegaraan. Sikap setia secara totalitas, loyal dari seorang warga negara, ya, dengan menyertakan seluruh yang dimilikinya untuk bangsa dan negara. Ini namanya nasionalisme kewarganegaraan. Ya, contoh misalkan begini, si A ini warga negara Indonesia, karena dia warga negara Indonesia, dia luar biasa menyertakan dirinya, dia total loyal sebagai warga negara untuk bangsa Indonesia. Apapun itu yang berkaitan dengan kewarganegaraan, dia totalitas, loyalitas terhadap Indonesia. Nah, ini namanya nasionalisme kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya ini bisa diartikan sebagai wujud totalitas, loyalitas kepada suatu negara, kepada suatu bangsa melalui budaya-budaya. Jadi nasionalisme budaya itu nasionalisme yang ditunjukkan melalui sebuah budaya. Contoh misalkan di Indonesia ada budaya gotong royong. Karena gotong royong ini adalah budaya Indonesia, maka sebagai wujud nasionalisme terhadap Indonesia, maka budaya gotong royong ini dilestarikan. Nah, ini namanya nasionalisme budaya. Kemudian yang ketiga adalah nasionalisme etnik. Etnik itu apa? Etnik itu suku bangsa seperti Jawa, Madura, Dayak, Papua, Batak dan sebagainya. Nah, nasionalisme etnik itu seperti apa? Rasa cinta, rasa loyal, kemudian setia kepada bangsa negara yang ditunjukkan melalui sebuah etnik, ya. Contoh misalkan begini, di Indonesia ini kan etniknya beragam. Tadi saya sebutkan ada Dayak, Kalimantan, ya, Batak di Medan, Sumatera, kemudian ada Jawa, Sunda dan sebagainya. Karena kita memiliki nasionalisme, maka nasionalisme yang bisa ditunjukkan melalui etnik suku bangsa
adalah dengan kita menghargai suku bangsa yang ada. Kita menjaga, melestarikan suku bangsa yang ada. Kita menganggap suku bangsa yang ada di Indonesia semuanya adalah bagian dari negara Indonesia. Ini namanya nasionalisme etnik. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya itu sikap loyal, sikap setia kepada suatu bangsa melalui budaya. Ya, tadi saya katakan bahwa misalkan Indonesia punya ciri khas gotong royong, maka budaya gotong royong ini harus dilestarikan, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ya adalah nasionalisme agama. Nasionalisme agama secara pengertian sederhananya bagaimana? Pengertian sederhananya adalah nasionalisme yang ditunjukkan melalui agama. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah karena agama di Indonesia yang disahkan oleh pemerintah adalah 6 ya, di luar aliran kepercayaan, maka nasionalisme yang dilakukan melalui agama ini adalah dengan menjaga kerukunan antar umat beragama sesuai dengan agama yang disahkan tadi. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Jadi nasionalisme dalam wujud agama ini adalah nasionalisme sikap loyal setia yang ditunjukkan melalui agama, yang salah satunya adalah bisa dilakukan dengan menjaga kerukunan dan melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Saya kira begitu ya. Selamat belajar di rumah dan pesantren. Tugasnya adalah seperti biasa Anda meresum apa yang kita bahas pada hari ini. Yang siswa baca bisa dikumpulkan ke saya, yang siswa di pesantren nanti bisa ditulis di buku dan dikumpulkan kepada guru piket, di kertas bisa. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.